Halo Sobat Rafter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridno Kurniawan dari LR Rafting. Hari ini saya akan menunjukkan atau memberikan informasi kepada rekan-rekan Sobat Rafter mengenai helm, pelampung, dan dayung. Dimana tentang cara penggunaannya, jenisnya, dan apa tujuan serta fungsi kita menggunakan peralatan tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang penggunaan alat ini, dan video ini tujuannya adalah untuk para pengunjung arung jeram ataupun wisatawan arung jeram ataupun kawan-kawan yang bagi pemula ya yang mau ikut kegiatan arung jeram. Jadi video ini alangkah baiknya ditonton ataupun disaksikan untuk bagi kawan-kawan yang mau berarung jeram. Jangan lupa untuk subscribe dan klik habis itu like and share channel ini jika channel ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Oke, kita akan mulai dari sekarang. Oke, sekarang kita ada 3 helm ya, masing-masing memiliki sebetulnya sama fungsinya, tapi jenisnya berbeda dan penggunaan juga berbeda. Pertama, helm yang kuning ini kalau kita lihat dari plastik biasa, dan di dalamnya ada penguncinya ya, ada tonjolan dan bulatan di sini kalau kita lihat. Dan sebetulnya ini gunanya adalah untuk memperbesar dan memperkecil helmnya. Nah, kalau di sini ada semacam karet busa dan sedikit agak keras ya. Ini gunanya untuk menahan benturan ya, dari benda-benda yang keras seperti batu dan seterusnya. Di dalamnya lagi ada semacam plastik penahan. Ini gunanya untuk ngepasin ke kepala kita. Jadi ketika kita menggunakan helm ini, rongga bulatan ini gunanya untuk ngepasin ya, atau penggunaannya adalah untuk di kepala kita agar nyaman dan pas. Oke, sekarang kita coba untuk penggunaan helm. Nah, ini saya langsung sudah pas dan rasanya sudah nyaman ya, sudah nyaman. Oke, sekarang kita coba kunci. Nah, untuk penggunaan helm rafting itu wajib gespernya dikunci dan kenakan senyaman mungkin. Nah, untuk menarik silakan tarik talinya di bagian gespernya. Nah, bukti helm itu nyaman ataupun tidak itu satu jari ini lewat dari leher kita ataupun 2 jari. Nah, ini sudah nyaman. Nah, ini untuk helm yang kuning ya. Nah, berikutnya untuk helm satunya lagi. Ini helmnya terbuat dari plastik juga. Nah, tapi dalamnya berbeda. Ada busa tebal dan busanya ini lembut. Nah, dan di dalamnya lagi yang putih ini adalah semacam karet penempel dari helm ke busa. Nah, berikutnya ada gesper biasa. Nah, untuk penggunaannya ya langsung kita gunakan. Nah, jadi dibesarkan dulu sedikit agar lebih nyaman, lalu dipasang dari bagian depan dan ke belakang. Nah, kalau sudah nyaman rasanya, lalu diklik gespernya. Nah, helm ini biasanya digunakan bagi kita untuk pengunjung di arung jeram di LR Rafting ini. Nah, ini sudah nyaman, satu jari dua jari lewat. Jadi usahakan satu jari atau 2 jari lewat untuk membuktikan kenyamanannya. Nah, ini untuk helm. Nah, perbedaan dari helm kuning dan biru ini adalah yang helm kuning itu ada pelindung telinganya. Jadi pernah kita ada kejadian saat pengarungan, pengunjung itu hanyut dan ke bawah arus ya, seperti kayak muter-muter gitu. Saat di bawah arus, telinganya itu kepelintir ya, sebanyak kepelintir dan kebentur ke batu. Tapi untung ada ini. Jadi ini untuk menahan, penting juga untuk bagian telinga di pengunjung. Nah, itu helm ini. Jadi ini perbedaannya. Ini ada bagian pelindung ya. Kalau di
kita ya full face, tapi tentu nggak ada kaca ya. Di sini ada pelindung telinganya ya, jadi lebih nyaman dan lebih aman juga, safe. Kalau di sini tidak ada. Nah, tapi ada tali yang mengaitkan ya dari ujung ke ujung sini. Berikutnya ini ada, nah ini helmnya standar dan bagus, biasanya digunakan oleh kawan-kawan di pemandu atau skipper. Nah, di sini kelebihannya ada busa dalam, habis itu dilapisi semacam karet-karet tipis gitu busanya tuh, dan sudah terbentuk dengan rapi. Habis itu ada pengontrolnya, ini memperbesar dan memperkecil dari helm ya. Jadi pas saat digunakan itu kita bisa gunakan senyaman mungkin juga ya. Biasa kita agak besarkan dikit, nah, kita pasang, nah, kita gunakan ini untuk memperkecilnya. Nah, ini udah pasang, bagus ya. Nah, di sini juga ada pelindung bagian telinganya juga. Nah, jadi kalau ada benturan ataupun semacam hantaman, di sini juga menahan ya. Dan tempat lewat air ya, di sini ada rongga-rongga tempat lewatnya air di saat kita masuk air mungkin di sungai. Oke, ini untuk penggunaan helm dulu. Oke, berikutnya pelampung. Nah, untuk penggunaan pelampung kita ada 4 jenis ya. Ini ada pelampung jenis kayaker. Nah, untuk penggunaannya kita coba. Ini biasa juga kita gunakan untuk pengunjung. Kita coba sambil berdiri ya. Nah, kalau ini disorong seperti memakai baju. Ini untuk memperkecil dan memperbesar ya. Ini gespernya. Ini juga ya. Nah, kenapa ini harus dipasang dan dipasang kiri kanannya? Jadi ketika kita akan berenang di air atau kita memasuki air atau mungkin terjadi insiden ya, ini tidak terangkat. Nah, karena sudah pas ya, ini akan kuat ya dan terangkat. Nah, sudah pas, nyaman, itu nggak akan terangkat, enak ngapungnya dan lebih luasa juga. Nah, sebetulnya ini untuk skipper ataupun yang sudah expert, tapi karena dia punya bagus ya, jadi kita gunakan juga untuk pengunjung sebenarnya. Nah, ini untuk penggunaan pelampung yang tipe kayakers ya, tipe kayakers. Ini untuk melepasnya. Untuk melepasnya pastikan ini dilonggarkan dulu. Nah, terkadang kita lupa nih untuk melonggarkannya. Jadi pas baru siap rafting kita langsung buka aja. Jadi rasanya sudah longgar ya. Kiri kanan udah longgar. Baru kita lepas seperti melepas baju biasa. Nah, mudah kan? Jadi lebih mudah dan lebih praktis. Nah, ini bisa menampung sampai muatan 80 kg. Berikutnya, nah ini yang biasa kita gunakan juga untuk pengunjung ya. Perbedaannya di sini ada bantalan di bagian leher ya, belakang kita. Gunanya juga untuk membantu kepala saat mengapung, bagian bantalan ini. Nah, gespernya bagian depan semuanya. Kita lihat ini. Nah, penggunaannya biasa disorong dulu, tentu bagian tangan. Lagi, ini seperti penggunaan rompi ya. Ini pastikan longgar. Biasanya pada saat menggunakan ini lupa terus. Ini pastikan longgar dulu. Ketika sudah dipasang, cek. 1, 2, 3, 4 pasang. Oke. Baru ini diperkecil. Sesuaikan dengan ukuran kita. Nah, ini udah mulai
Oke, pas. Akan kita review di belakang. Ya. Oke. Pelampung. Nah, yang untuk pelampung ini sepertinya sama dengan penggunaan pelampung yang merah tadi ya, yang ZNA, tipe ZNA tadi ya. Cuma tambahannya di sini sebetulnya ada fluid sih ya, kebetulan ini nggak ada. Nah, penggunaannya sama. Nah, berikutnya ini ada pelampung satu lagi, tapi tidak kita sarankan untuk pengunjung, tapi untuk mengenalkan boleh lah. Ini di pelampung ZNA ya. Ya, ini untuk skipper ataupun yang sudah expert. Jadi kalau untuk penggunanya nih di surround dulu yang bagian sampingnya, tangan ya, baru kepala dan leher, baru kita pasang. Kita kunci guys, kita pastikan terkunci. Ini harus resletingnya. Ya, kita kunci untuk menahan resletingnya. Nah, berikutnya untuk mengencangkan, kita tarik tali bagian samping atau kiri kanannya. Lalu jangan lupa gesper kiri kanan, kita klik sini, tarik. Oke, sudah nyaman. Kalau sudah nyaman berarti sudah bisa pengarungan. Nah, oke. Oke, berikutnya ya di sini ada juga ini ya, flip line ya. Flip line gunanya untuk melakukan flip boat atau flip flop atau menambatkan perahu gitu kan, dan juga penyelamatan korban dan banyak fungsinya. Biasanya skipper menggunakan ini untuk rescue ya, atau water rescue. Nah, berikutnya untuk penggunaan dayung bagaimana? Nah, kita langsung aja ke penggunaan dayung. Nah, di sini ada kita punya dayung dua ya, ada yang stainless. Ini kita lihat bunyinya agak nyaring ya, stainless ya. Ini plastik ya, campuran. Nah, dan ini lebih panjang. Nah, biasanya di La Rafting kita menggunakan ini untuk skipper ataupun untuk pemandu, biar saat membelokkan perahu itu lebih gampang, dan saat melempar badan keluar lebih mudah juga. Dan juga pada saat kita menggunakan teknik J-stroke ataupun J-stroke itu lebih mudah juga dalam penggunaannya. Nah, kalau pengunjung kita sarankan menggunakan ini. Nah, di dayung kita ada 3 bagian ya. Ada bagian T-grip, ini untuk tempat pegangan. Ada bagian sticknya atau tongkatnya, dan bilah ya, yang tentunya untuk mengangkut debit air ya. Nah, berikutnya untuk penggunaan, pertama kita pastikan memegang dayung dengan benar dulu. Jadi kita pegang T-grip dengan jempol di bawah T-gripnya seperti ini ya. Ini, lalu digenggam. Tangan satu lagi memegang stick atau tongkatnya seperti ini. Nah, lalu mendayung. Nah, nanti biasanya kita memberikan instruksi atau aba-aba ya kepada pengunjung, agar bisa membantu skipper ataupun agar bisa membuat perahu kita melaju. Ya, ada aba-aba dayung maju. Kalau dayung maju itu harapannya pengunjung mendayung dari arah depan ke belakang ya, dengan posisi yang tidak santai ataupun lemah, dan tidak juga terlalu kuat. Jadi sedang ya, tidak berlebihan. Nah, artinya patokannya setengah ataupun 3/4 dari bilah itu masuk air ya. Jadi kalau kata skipper, dayung kuat, jadi dayung maju gitu kan, dayung maju, dayungnya biasa. Nah, biar dayungan itu baik dan juga saat kita mendayung perahu itu melaju dengan baik, usahakan dayungan itu serempak
Jadi usahakan masing-masing awak ataupun pengunjung itu mendayung serempak. Nah, jadi kalau agar dayungnya serempak harus ada patokannya. Biasanya patokannya orang paling depan, bisa bagian kiri kita, kiri depan ataupun kanan depan, patokan dayung kita agar serempak. Nah, ini untuk yang maju ya. Kalau bisa gunakan engkel sedikit ya, mudah ya. Biasa. Nah, dan ini lebih ringan. Nah, ini biasanya untuk pengunjung kita rekomendasikan gini. Ini lebih panjang. Ya, ini biasanya sampai 1,20 meter, 1,40 meter, ini panjangnya kira-kira. Berikutnya plastik ya. Ini yang warna biru kuning ini penggunaan biasa. Nah, dan ini agak lebih berat, lebih panjang juga dayungannya. Nah, tadi baru satu instruksi ya, satu dayung maju. Berikutnya ada dayung kuat. Kalau dayung kuat itu dayungnya masuk ke dalam air dan kuat dan masuk full semuanya. Jadi kalau kata skipper dayung kuat banyak, jadi harus masuk full ke dalam dan usahakan serempak. Posisi mendayung, sebelah kanan juga bisa. Nah, ini. Dan ada juga dayung mundur dari belakang ke depan. Ya, seperti ini ya. Nah, gitu. Dan ada juga kita memberikan namanya aba-aba boom. Kalau boom itu masuk ke perahu dengan posisi jongkok seperti ini ya. Ini bantalan-bantalan atau duduk seperti ini, atau dayung ini juga bisa, atau di samping, atau terkadang ada juga yang seperti ini untuk memegangnya dayung. Nah, apa gunanya? Gunanya ini untuk ketika kita masuk ke jurang-jurang bahaya yang kemungkinan membuat perahu kebalik. Jadi kita menyelamatkan pengunjung dengan posisi boom. Atau untuk menghindari ranting-ranting yang berbahaya di atas kepala kita, jadi kita boom. Nah, gitu. Jadi makanya kita rekomendasikan seperti ini, posisinya ada seperti ini. Kalau seperti ini takutnya nanti ada ranting yang menghalangi. Tapi kalau nggak ada sih nggak masalah. Nah, gitu. Itu untuk penggunaan dayung dan aba-aba di saat pengarungan. Nah, ada juga posisi hanyut ya, posisi hanyut. Nah, kalau posisi hanyut kita megang dayung ya, jadi seperti ini, kaki di arah arus lurus ya kan, ini di dada. Nah, seperti ini, tiduran aja. Kalau misalnya ada yang lepas, biasanya pengunjung panikan. Tentu kita harapkan jangan panik. Jadi kalau seandainya perahunya kebalik ataupun kita kelempar dari perahu ataupun terlempar dari perahu, atau pada saat kita mandi, ya santai aja, relax gitu kan. Ya usahakan tangan dibuka, ini untuk balance sebetulnya. Balance, atau juga bisa megang pelampung. Ya, nah gitu. Kira-kira seperti itu ya, sobat drifter, yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa digunakan pengunjung ataupun wisatawan ya sebelum saat pengarungan. Dan kita rekomendasikan untuk menonton video ini sebelum kegiatan arung jeram.